Oke, cek satu miliar, 2 miliar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya belum makan pagi ya? Ada yang belum makan pagi? Ya kok jawabnya masih lemes-lemes saja ini. Ya, ulangi ya. Kita pagi-pagi harus semangat. Karena apa? Orang sukses itu harus punya semangat. Kalau kita nggak semangat, kita tidak akan sukses. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Karena apa? Di luar sana, tentunya teman-teman semuanya hari ini banyak yang undang. Tetapi alhamdulillah hari ini adalah Bapak Ibu semua yang dihadirkan oleh Allah di tempat ini bisa mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Amin. Saya yakin semuanya orang-orang ini adalah pilihan-pilihan, ya kan? Oke, sebelumnya biar kita menyapa, ya sebelumnya biar kita itu relax, kita perkenalkan dulu. Nama saya Bapak Sirojul Imam, PGBO 0181919903. Ya, alhamdulillah kita baru memulai di Pabrik Gold ini. Tentunya kita di sini akan mendengarkan suatu informasi yang dimana Bapak Ibu sudah beberapa kali, tetapi banyak sekali ada orang-orang yang baru di sini. Bagaimana kita ingin mengenal Pabrik Gold. Pabrik Gold itu apa? Ya kan? Tentunya ada undangan yang Bapak Ibu terima. Ini menjadikan suatu informasi dan peluang. Karena di luar sana banyak sekali informasi dan peluang, tetapi hasilnya 2-3 bulan artinya zero. Betul apa betul? Banyak sekali informasi investasi yang selama ini kita kerjakan, tetapi endingnya di tengah jalan kita nggak sampai-sampai. Ibarat kita itu mau ke Jakarta, baru disampai Purwokerto sudah mobilnya kendaraannya udah macet. Baru disampai di Cirebon, kendaraannya udah banyak bocor. Artinya apa? Kita nggak pernah sampai tujuan. Betul atau betul? Ya kan? Bahkan di dunia saat ini, di dunia investasi banyak sekali perusahaan yang menawarkan banyak sekali yang menggiurkan. Betul atau betul? Ya kan? Menggiurkan sekali. Setiap hari mendapatkan cuan-cuan, tapi endingnya apa Bu? Kita ingin mendapat keuntungan, kita investasikan, tetapi apa yang kita dapatkan? Modal kita hilang. Ya kan? Banyak sekali pengalaman. Tetapi di sini Bapak Ibu, kita akan mendapatkan informasi yang di mana hari ini bagaimana kita bisa mengamankan aset kita. Karena apa? Setiap hari, setiap tahun kita sudah bertahun-tahun bekerja. Betul? Tapi apa yang didapatkan? Ya kan? Banyak tabungan atau banyak hutang? Ayo, banyak tabungan atau banyak hutang? Banyak dibohongi orang. Banyak dibohongi orang, banyak hutang. Kadang-kadang kita itu kalau nggak kerja, kita nggak punya uang. Tetapi begitu kita kerja, malah banyak hutang. Nah ini gimana ini solusinya ini? Ya kan? Kita bekerja malah banyak hutang. Ini kan harus dipertanyakan. Ya kan? Karena apa? Kita tergiur dengan iming-iming yang di luar sana yang bisa memberikan hasil besar, tetapi hasilnya zero. Ya kan? Tetapi ini pagi hari ini adalah orang-orang yang pilihan Allah, dimudahkan bisa sampai di tempat ini. Kita akan mendengarkan bagaimana Pabrik Gold ini akan memberikan suatu cuan-cuan untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Bagaimana Pabrik Gold ini? Apakah Pabrik Gold ini menjadikan suatu jaringan network marketing atau bagaimana investasi? Ya, kita akan panggilkan ya seorang mentor kita, ya. Karena apa? Kita di sini di bawah naungan mentor di atas kita, Bapak Zulkifli Sabi yang ada di Malaysia. Kebetulan saya kemarin juga baru jalan-jalan dari Malaysia. Saya ingin membuktikan diri. Saya sudah ngomong kepada Bu Resi, Bu, saya pasti bisa sampai ke kantor. Tapi alhamdulillah, saya juga tidak dinyana-nyana, tidak. Saya pun nggak punya uang, tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan bisa sampai ke kantor pusat. Ya kan? Karena apa? Kita punya niat dan yakin Bapak Ibu. Ya, oke. Tidak perlu lama, kita panggilkan bersama mentor kita. Beliau adalah Bapak Bahtiar. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi. Hari ini saya mendapat tugas. Jadi kemarin itu Ibu Desi tanya sama saya, kira-kira apa ya materi yang akan dibawakan. Kebetulan banyak yang nanya, maka terus judulnya saya ganti apa berikut itu MLM. Nah, siapa yang masih penasaran? Silakan tunjuk tangan. Apakah Pak itu MLM? Nah, menurut jenengan Bapak Ibu yang hadir di sini, MLM itu baik atau belum? Baik. Baik. Tinggal pelaksanaannya gimana? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Bahtia Ramamudia dan istri saya di belakang, Fitresi Miryanti, biji kode kami adalah biji 00121475. Jadi akun yang untuk saya gunakan untuk bisnis adalah akun istri saya. Jadi saya gunakan bersama untuk kami membina bisnis. Sementara akun saya pribadi adalah biji 00183032. Yaitu bisnis saya gunakan satu akun. Kami mulai mengenal Pabrikut 17 November 2017 karena dipaksa istri saya untuk menemani iming-iming. Istri saya bilang, saya habis ngajar bilang, yuk temani ke Jogja karena ada seminar gratis berhadiah emas. Ya terpaksa saya menemani istri saya, walaupun saya juga bingung, ini jangan-jangan nanti kejebak MLM lagi. Pikiran sudah seperti itu. Saya mulai lama-lama biar lambat gitu, biar telat gitu. Selesai kan gak jadi ya. Ternyata sampai saya juga pas. Saya belajar di sana sama istri saya sibuk, istri saya dengerin mentor kami waktu itu, Tuan Muhammad Syafi'i dari Malaysia, seorang yang luar biasa. Beliau mengajar kami, mengenalkan kami tentang Pabrikut dan potensi bisnis yang akan kami dapatkan bersama Pabrikut. Kemudian kami join di tanggal 7 November ini. Kemudian kami mulai belajar mengenal nama Ibu Emas. Selanjutnya kami akan mulai 2018 menjadi kasih customer. Terus September 2020 kami lanjut di saat ini pada saatnya COVID ya, menjadi premium customer, dan April 2022 menjadi elite customer. Nah, sekarang saya mau tanya dengan Bapak dan Ibu semua, apa itu network marketing? Ada yang paham di sini? Karena ada dua, tradisional dan modern. Sebetulnya kita semua berada di dalam network marketing. Bapak dan Ibu, kita belajar waktu kita sekolah dulu di sekolah dasar, ada produsen, distributor, dan konsumen. Itu bagian dari network marketing. Jadi sama posisinya. Cuma kalau kita modern, kita ada kenal namanya, jadi affiliate, reseller, dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang berkembang dirubah menjadi seperti MLM dan sebagainya. Tapi sebelum saya masuk ke MLM dan seterusnya, saya akan bertanya tentang money game. Karena ini yang sering kita terjebak di sini. Apa itu money game? Ada arisan berantai, skema ponzi, investasi bodong, yang set streaming. Arisan berantai sudah mengenal, sudah paham. Kata dikasih undangan, dibagi, kalau transfer si A dapat sekian, nanti kamu dapat B sekian, seperti itu. Skema ponzi. Yang terakhir terkenal ini, pelakunya masuk dalam 10 besar orang terkaya di dunia. Namanya Charles Stanford, masuk penjara karena ketahuan dia menggunakan skema ponzi. Kemudian ada investasi bodong, ini sering kita jumpai banyak sekali. Ya banyak ini, kita hati-hati Bapak dan Ibu mengenal kaitan dengan yang ini penting sekali. Dan yang terakhir set streaming. Ada yang tahu set streaming? Ada yang paham? Bapak itu pernah dengar kasus fintech? Nah, ini namanya set streaming, penggelembungan aset untuk mendapatkan pinjaman.
biasanya perusahaan besar atau kadang korporasi dan sebagainya yang menggunakan metode seperti ini. Tujuannya menjebak para investor-investor, begitu sudah dapat duitnya hilang seperti itu. Nah, ciri-cirinya tadi menjanjikan keuntungan tinggi dan singkat. Kadang-kadang nggak masuk akal. Masa investasi dalam sebulan keuntungannya 42% sebagainya. Ini yang sering kadang-kadang karena godaan pengen cepat kaya jadi kejebak di sini. Dan kebanyakan money game ini selalu mainnya keroyokan. Jadi hati-hati di sini. Makanya saya menekankan Bapak Ibu, kalau kita prospek dan sebagainya, jangan keroyokan. Kita bukan money game, kita bukan LMM, ya. Nggak ada produk atau jasa yang jelas. Jadi terkadang banyak yang seperti ada insuran dibikin MLM semacam itu. Jadi produknya nggak jelas. Ini produk atau jasa atau sebagainya. Kemudian hanya fokus pada perekrutan anggota saja. Dia nggak butuh produk. Kadang hanya sabun 5.000 kalau kita beli karena dibikin MLM harganya jadinya jutaan. Produknya nggak jelas seperti ini. Nah, transparansi dan legalitasnya juga tipis sekali. Pokoknya dibuat-buat kalau ditanya tentang transparansi dan legalitas. Nah, nggak jelas seperti ini. Kemudian pencairan dana sulit, kadang-kadang malah dipersulit. Kita mau pencairan itu gimana cara diulur-ulur. Nah, akhirnya nanti kejebak untuk membayar kata seperti Pak Firman, harus bayar Pak Firman pakai coba saya dulu stop investasi baru kembalikan seperti itu. Jadi uangnya nasabah lainnya sendiri diputar-putar seperti itu. Ya mahal zaman ini di sini ya. Kita akan lanjut ke multi level marketing. Kaitan dengan sini, ini yang paling sering dipakai. Yang pertama binary plan, teori dua kaki. Banyak yang kejebak di sini, ya. Apapun alasannya, pokoknya yang penting dua kaki. Nanti dapat ada customer lagi, dapatkan dua kakinya lagi. Yang penting kakinya harus seimbang. Nah, kemudian matrix plan, ada yang paham matrix plan? Teori tiga kaki. Jadi ini dua kaki, ini tiga kaki. Ya, jadi pokoknya dia fokus pada tiga kaki sampai tiga kaki kedalaman sekian, baru tiga kaki baru lagi. Dan ini breakaway plan pada fokus hanya pada membuka jaringan seluas-luasnya, frontman-nya saja. Cuma kebanyakan di sini nggak ada sistemnya. Ya seperti matahari, biasanya kejebak di sini. Mereka kerja sendiri dan akhirnya pada belum tikar. Kemudian ada piramid scheme. Nah ini yang sering kita terjebak. Piramid scheme ini bisa dimainkan ke money game, kemudian MLM seperti ini. Jadi yang di atas, yang pertama itu yang paling menguntungkan, yang bawah ya. Paham dari sini ya? Kita lanjut. Nah ini public good. Public good menggunakan konsep consumer chain. Jadi Anda sebagai seorang customer public good, Anda diajarkan bagaimana menjadi penyimpan emas yang baik, selain sekaligus menjadi seorang pebisnis emas. Diajarkan seperti itu. Jadi ada perhitungannya jelas. Semuanya terbuka, transparan, mudah, dan bisa dikerjakan kapan saja. Jadi ada setiap kayak ini mengedukasi yang di atas ini mendapatkan insentif 0,5%. Ya, yang seperti ini juga sama karena ini mendapatkan 1,5%. Jelas posisinya. Ada batas kedalaman. Jadi tidak sampai berdalam-dalam seperti itu. Sudah, saya lanjutkan. Nah, ini apa itu public good? Public good adalah perusahaan jual beli emas dan perak fisik yang berdiri sejak tahun 2008. Kantor pusatnya berada di Malaysia dan sekarang sudah di berbagai negara, Singapura, Brunei, dan di Dubai. Salah satunya yang termasuk besar adalah di Indonesia. Jadi public good itu bukan perusahaan investasi. Jadi tidak ada kaitan dengan OJK. Ya, OJK itu perusahaan yang mengurusi kasus financial investment. Jadi public good bukan investasi tapi hanya perusahaan jual beli emas.
Jadi nanti bukan money game atau arisan mas, tapi bukan jual beli, murni jual beli, hanya sebagai fasilitator penyelenggaranya saja. Jadi kenapa untuk mendapat itu sangat dikit, karena harganya Pak Bikut sangat kompetitif dengan yang lain. Masih ada yang menulis, oke. Ada yang mau nanya sekalian? Dipoto boleh? Oke, sepertinya masih nanti saya lanjutkan aja ya. Kita kebut nanti biar nanti banyak yang bertanya, pasti banyak pertanyaan. Apa itu MLM? Nah ini tadi menggunakan sistem keanggotaan yang berjenjang bertingkat seperti ini. Kemudian komisi dibayar berdasarkan jumlah penjualan tim di bawah kita. Jadi nggak fokus dengan diri kita. Jadi hanya gimana caranya merekrut orang untuk dapatkan komisi. Kemudian yang penting merekrut orang, nggak butuh produknya. Pokoknya cari rekrut banyak-banyaknya. Dan ketika gagal mendapatkan target, pangkatnya diturunkan. Jadi komisinya juga turun, seperti itu. Lanjut, nah ini silakan dipoto Pak, ditulis nanti pening ini. Aspek yang wajib rekrut Pak Bikut tidak, terserah Anda. Anda mengedukasi, mengajak orang untuk bergabung, monggo. Kalau Anda, iya wajib, umumnya Anda tugasnya merekrut orang sebanyak-banyaknya. Kemudian bonus bertingkat, Pak Bikut tidak. Jadi kalau ada jenjang seperti piramid seperti itu, Pak Bikut tidak. Kemudian produk fisiknya nyata, ya kita bekerja emas, jelas. Kemudian ini tidak jelas, kadang-kadang hanya seperti asuransi dan sebagainya, banyak seperti itu di MLM. Kemudian ada target bulanan, itu target pribadi Anda, perusahaan nggak memberikan target, terserah Anda. Kalau MLM wajib tutup poin bulannya. Kemudian bisa beli langsung, silahkan beli langsung kapan saja, anytime. 24 jam, dan ini harus jadi member dulu. Karena apa? Karena biasanya membernya seperti akan mendapatkan keuntungan rabat atau sebagainya. Kemudian keuntungannya, kalau Anda punya emas berarti aset kekayaannya akan terjaga. Jadi jangan melindungi aset kekayaan. Kalau ini yang terawal jauhnya untung, yang belakangan ya selamat tinggal. Ya, kerugian jelas nggak ada, dan simpan emas atau tukar uang dalam bentuk emas. Kalau ini dengan gagal, dengan reputasi Anda akan hilang. Ini dipertaruhkan. Kenapa selalu menjadi hati-hati banyak orang? Ya ada takut, karena ada takutnya dengan reputasi. Seperti itu. Lanjutkan. Jadi kesimpulan di sini, Pak Bikut bukan MLM. Nggak ada kewajiban rekrut, hanya tugasnya edukasi orang untuk simpan emas untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang terjebak ke dalam ya tadi karena malunya uang untuk ditahan, untuk dibelanjakan, bukan untuk disimpan. Jadi kalau nambah tumbuh, nabung 1 juta setiap bulan, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga tinggal 200.000. Karena apa? Karena namanya pengen aja masuk mall gitu, gesek, pengen aja belanja. Karena nalurnya memang untuk dibelanjakan. Sementara emas itu kan ciptakan Tuhan untuk disimpan sebagai bentuk lambang kemuliaan. Jadi fokusnya pada produk simpanan untuk dengan simpan sendiri. Kemudian nggak ada paksa untuk target tertentu. Jadi mau menargetkan diri, saya mau umroh. Berarti saya berapa duit? Kita fokus pada bentuk simpanan dalam bentuk dinar, itu lebih mudah. Jadi kita hitung sekarang harga biaya umroh berapa sekarang Pak Imam? 30 juta. Berarti kalau 42 berarti sekitar 5 juta cukup sekarang ya berarti. Nah, berarti kan kita fokus pada 5 juta untuk ibadah umroh. Karena apa? Kalau dulu umroh sampai 10 dinar berarti menunjukkan bahwa semakin lama uang itu semakin enggak ada nilainya. Sementara dinar, kita lihat dinar dulu 10 dinar, sekarang hanya 5 dinar sudah cukup untuk umroh.
Oke, kemudian modalnya nol hanya menukarkan dalam aset yang kekal karena emas itu sifatnya kekal. Walaupun kita bakar, kita injek-injek, kita kotor-kotor tetap laku dijual. Sementara uang kita sobek sedikit udah pada nolak. Ya. Nah, ini jadi kesimpulannya adalah public good bukan bisnis LLM. Ingat, lindungi aset, jangan sampai terjebak ke dalam skema. Apapun skemanya, hati-hati. Apa skemanya? Materi saya sedikit kok ini cuma berapa tadi berapa slide. Jadi sudah. Ini selesai. Ada yang mau nanya sekarang? Mungkin monggo. Sini aja langsung tanya Monggo. jawabnya. Dengan Pak Imam dengan tanya jawab. Oke, terima kasih sekali Pak Batiar. Mungkin teman-teman ada yang bertanya? Oh, oke, monggo, silakan. Jadi Pak mau nanya, Ya. kalau untuk investasi jangka panjang itu lebih baik kita ke emas atau ke dinar? Karena kan saya juga masih belajar nih antara emas dan dinar. Setahu saya kan emas. Ya. Kalau dinar ini kan saya tuh masih baru gitu kan pemahamannya. Nah, lebih baik disarankan dinar atau emas. Oke. Terima kasih. Jadi kalau saat ini untuk investasi yang baik itu adalah emas dan dinar juga sama-sama baiknya. Jadi kalau kita punya tujuan target yang yang sudah jelas itu nanti di dinar juga bagus. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Batiar untuk dinar itu misalnya kita 3 bulan atau 6 bulan lagi kita mau umroh atau kita mau holiday, kita juga bisa menggunakan dinar. Atau mungkin Pak Batiar bisa menambah, ya kan? Kalau saat ini memang untuk investasi yang paling bagus, ya kan? Untuk mengamankan aset kita itu adalah emas. Gitu. Terima kasih Bu siapa? Iya. Bu Lia. Oke, baik. Emas ya. Kalau tadi konteksnya mungkin pemahamannya Bu Lia, emas itu bentuknya kotak. Ya, tadi dinar itu juga emas juga. Ya, cuma biasanya yang kita kenal biasanya umumnya dinar itu 22 karat, tapi di pabrik gold dinarnya 24 karat, jadi sama-sama emas murni. Jadi konteksnya dinar bentuknya bulat kayak koin, kalau yang logam ini bentuknya kotak. Nilainya sama, cuma kalau kita hitung mudahnya 1 dinar itu beratnya 4,25 gram emas murni. Ya, jadi 1 dinar 4,25. Jadi kalau tadi Pak Himam tadi ceritakan, saya tanya 5 dinar berarti sekitar 21,25 gram. Sama dengan tadi kalau emas, harga emas sekarang 1 gram ada yang kalau dinar terkecil ada yang 1/4 dinar, jadi 1,0125. Jadi tulis seperti itu. Targetnya lebih mudah, silahkan yang mana. Jadi kalau saya ditanya lebih mudah ngitung emas atau dia sama saja. Kalau umpamanya enak gimana? Kalau saya tanya, kalau mulai umroh saya kira-kira kumpulkan 20 gram, berarti berat ya? Karena angkanya 20. Coba kalau kita mau umroh, kita 5 dinar, angkanya 5 kan kecil. Iya kan? Angka 5, ada harapan kita akan lebih cepat mendapatnya. Motivasi diri kita seperti itu. Jadi kalau jenengan mau emas sama dinar sama saja, tergantung jenengan mau yang suka yang mana. Kalau saya jujur lebih suka yang dinar karena lebih gampang. Ya, harga jualnya semua sama standar sesuai dengan harga emas. Ada yang satu lagi, monggo, monggo Bapak. Baik, terima kasih. Kalian Bapak Sinten? Badrus Yaman. Badrus Yaman. Ribut Pak. Ya, yang saya tanyakan ini kan pabrik gold ini bukan di Indonesia. Ya, artinya kalau kita yang kenal kan untuk emas batangan itu kan lebih mudah dikenal orang. Nah, ini terkait dengan proses penjualan. Ya, yang kita kemarin juga pernah bertanya pada toko itu kalau emas pabrik gold itu bisa dibeli apa enggak? Ternyata dia tidak berani. Ya, ini kalau kami boleh tanya itu bagaimana cara kita meyakinkan orang bahwa
sertifikat walaupun sertifikatnya bukan dikeluarkan dari perusahaan Indonesia. Terima kasih. Sertifikatnya, Mas Pak ya, sertifikat itu sama ya, standar-standar internasional Indonesia Pak ya. Jadi semua perusahaan punya sertifikatnya, ada UPS, ada sebagainya, itu ada sertifikatnya. Emas itu nilai terletak pada berat dan kadar kemurniannya. Mungkin karena toko itu belum mengenal, tapi yang jelas pengalaman informasi saya itu juga sama. Ketika kita ke luar negeri, kita jual emas pabriku laku. Kita kalau digade, jadi kita tesnya kan digade Pak. Kalau emas palsu nggak mungkin laku digade Pak. Emas pabriku laku digade. Lebih tinggi Pak. Lebih tinggi nilai. Nah, jadi kalau kita mau melihat apa yang memberikan par to par ya, tidak seperti itu, nggak seperti kita membandingkan motor Pak. Jadi mungkin kalau kita sekarang banyak orang dari perusahaan tetangga, ya kan banyak dipakai. Tapi kalau kita sering kita menggunakan selera kita, jadi kan kalau produk pabrik banyak yang cantik-cantik Pak. Kadang-kadang bikin iri tetangga Pak. Jadi seperti itu. Nanti bisa tunjukkan produk desain seperti banyak desain seperti ini sih Pak. Jadi perusahaan Pabrigot itu perusahaan jual beli sudah internasional. Betul perusahaannya di Malaysia, tetapi di sini sudah ada berapa kantor cabang. Targetnya 2030 kita punya 200 kantor cabang. Pabriknya di Indonesia Pak, di Cikarang. Jadi pabriknya di Malaysia, tapi pabriknya di Indonesia. Sertifikatnya sertifikat Indonesia, resmi di Indonesia. Jadi ini perusahaan resmi, ada suratnya lengkap. Jadi tidak usah khawatir, mungkin tokonya belum kenal. Tetapi kalau jenengan yang mau jual 5 gram ke atas yang tanpa kartu, pasti tertarik kan, yang kayak di belakang itu. Dicek boleh, tes kadarnya silahkan, kita berani Pak. Jadi Bapak nanti kalau di sana kan ada kotak itu bisa dilihat 100 gram. Jadi kita situ itu bukan replika, asli Mas, asli. Boleh dicek dia ada sana ada desimeter, dicek kadar beratnya juga bisa dicek. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kalau kita ke tetangga sebelah begitu juga di depan yang replika. Nah, kita berani karena kita memang betul-betul menjaga kualitas dan kepercayaannya. Mungkin ada lagi? Jadi monggo. Pak, ini saya mau sebelum bertanya mau kasih informasi dulu. Iya. Jadi kemarin saya sempat ke Semarang Nusantara. Terus saya tanya, bisa nggak Mas lagi jual gitu kan? Ini jualan Mas logam mulia tapi dari merek lain gitu kan? Ternyata bisa dibawa dulu saja asal ada sertifikat dan atas nama kita lengkap. Jadi sebenarnya bisa, tapi jangan yang 0,0. Di minimal di 0,5 itu di Semarang Nusantara. Iya. Masih mau terima. Betul, terima kasih. Untuk pertanyaannya, ini ke yang bisnisnya ya. Iya. Jadi gini, kalau untuk keuntungan apa saja yang kita dapatkan jika kita bergabung di bisnisnya selain modal 0% dan juga keuntungan 1%. Keuntungan apa lagi yang bisa kita dapatkan? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya. Yang pertama tadi kaitan dengan di toko Mas Smart. Sebetulnya banyak ya pemilik yang lain itu seperti Lotus Arti itu juga sama juga. Jadi banyak kita kalau beli emas saja itu paling laku ada tempat kita membelinya, menjualnya. Nah, Pabrigo juga menerima emas lain. Jadi Mas Murni tadi nggak biasa, Mas Murni kita terima di sini. Biasanya kalau emas produk lain kita ada sisinya 3 bulan itu bergerak. Sama juga sama, karena apa? Toko emas juga mau menerima kita karena dia ada potongan harga untuk dapat keuntungan seperti itu. Jadi pada prinsipnya emas itu laku. Kemudian kata bisnis banyak potensi bisnisnya. Salah satunya tadi ada edukasi sistem. Jadi beda kalau kita beli toko emas, kita nggak akan mungkin ikut seminar dulu ya kita belajar tentang emas. Nggak ada. Pabrigot menyediakan bahasa seperti ini. Jadi boleh bertanya apapun kaitan dengan pemahaman emas.
Jadi bukan emas yang membuat kita kaya, tapi ilmu emas yang membuat kita kaya. Kemudian potensi income. Jadi public good itu untuk biaya iklan terbesar adalah semua besar adalah iklan. Jadi public good untuk biaya iklan dibagikan pada para pebisnisnya, para distributor, para PGBO seperti ini. Jadi kenapa insentifnya maksimal itu hanya 2,3% dibagikan untuk para PGBO? Maksimal karena public good bukan MLM. Jadi maksimal keuntungan tadi kalau katakan 5% dari total keuntungan, yang lain untuk public good sebagai perusahaan untuk bayar karyawannya, yang 2,3 dibagikan pada panjenengan semuanya. Jadi kenapa nulis 1%, ada yang dapat 1,5%, ada yang dapat 0,5%, dapat 0,15%. Kemudian tapi dari penjualan dari kita membeli sendiri sebagai seorang PGBO, katakan classic customer, kita mendapatkan 1%. Kita beli sendiri dapat. Kalau kita mau jual sendiri juga ke public, kita juga dapat keuntungan lagi komisi 0,3%. Jadi untuk mau beli dapat komisi, mau jual juga dapat komisi. Kemudian kalau kita ngajak kita merevisikan seperti Pak Firman ini, Pak Firman mendapatkan insentif juga yang sama. Jadi kita ngajak orang untuk sempat juga dapat insentif juga. Kemudian ada bagi mereka yang berprestasi, mereka berkesempatan mendapatkan jalan-jalan ke luar negeri gratis dan disangoni. Jadi seperti ini ya, yang sudah mendapatkan di Jogja ya, Jogja itu Bu Desi sudah jalan-jalan ke Dubai dan Vietnam gratis dapat uang saku. Jadi ada buktinya. Jadi seperti itu. Kemudian banyak sekali, pokoknya pada dasarnya banyak sekali kesempatan untuk para yang berminat menjadi seorang pebisnis besar public good. Udah cuma mau kita hanya menukar uang kita ke dalam bentuk emas. Kalau menjadi 10 gram untuk menjadi seorang classic customer, emas itu mau dijual digadang tetap jadi seorang pebisnis emas. Jadi statusnya adalah gratis sebetulnya. Kita hanya menukar uang kita kok. Kita tidak disuruh menghabiskan duit kita, tapi kita hanya menukar ke dalam bentuk yang lain yang lebih berharga. Ada yang lain? Monggo Bu Viro. Kalau ada, soalnya nanti Mbak Besi malah cerita. Saya tapi mau menambahkan, terima kasih Bapak Ibu. Jadi pertanyaan hari ini tuh sangat menyenangkan ya, karena pertanyaannya adalah sebuah potensi dan potensi. Jadi sebenarnya di sekitar 17 potensi income di public good. Yang dibuka Pak Batia tadi hanya sedikit ya, gitu sedikit. Ya saya curi, tapi begitu melihat bawahnya itu potensi income-nya itu adalah sekitar 17 ya. Karena ini memang akan dibuka nanti kalau panjenengan sudah serius menjadi seorang PGBO ya. Mungkin boleh berbagi pengalaman beliau-beliau yang dulu di sini itu baru sebulan, 2 bulan, ada yang dapat 1 juta, 2 juta, dan itu passive income, bukan active income. Kita hanya sekedar mengenalkan public good saja, tetapi duitnya masuk terus di rekening kita ya. Sebenarnya potensi income-nya itu sangat besar karena nanti semakin berkembang panjenengan itu di public good itu passive income-nya tak terhingga. Dan yang paling menarik adalah bisa diwariskan. Ya, passive income Anda tidak akan hilang ketika panjenengan meninggal dunia, tetapi akan berlaku seumur hidup dan boleh diwariskan kepada anak cucu. Itu yang mahal. Kemudian yang tadi tanyakan, ini perusahaan Malaysia gitu ya. Saya tanyakan bahwa kalau perusahaan boleh dari mana saja, seperti kita naik mobil Honda, Suzuki, Yamaha, itu kita nggak pernah tahu dari mana ya. Tapi kita tahu asalnya dari mana. Tetapi yang paling luar biasa adalah public good itu memiliki pabrik, kemudian cabang, kemudian kantor pusat di Indonesia, juga ada produk-produk yang diproduksi di Indonesia. Ya, kalau mau menjualnya di mana? Karena nilainya itu terletak di emasnya, bukan pada sertifikatnya, bukan pada kwitansinya, tetapi pada barangnya itu sendiri. Dan di public good itu adalah 24 karat emas paling murni 999. Ya, kalau mungkin tadi ada pengalaman takut gitu ya, nggak berani membeli emas public good, bawa ke kantor.
Anda akan dihargai harga sesuai dengan harga yang berlaku hari ini ya. Seperti saya 7 tahun yang lalu, saya beli emas masih di 600-an. Harga hari ini baik-baiknya 1,7 ya diperlakukan 1,7, bukan harga tawar-menawar ya. Kita pakainya tabel karena kita skalanya itu internasional ya, skalanya internasional, jadi tidak perlu khawatir untuk panjenengan mau jual mau beli. Mungkin ya tadi disampaikan Pak Batian mungkin belum kenal gitu ya, mungkin dan dulu di Pegadaian, waktu saya Pegadaian pertama kali emasnya masih dicongkel ya, dicongkel membuktikan apa benar ini emas. Begitu sekarang sudah kenapa berikut harganya malah tinggi taksirannya. Ini semua pengalaman kita sendiri. Jadi karena ini adalah proses perusahaan yang sedang berkembang ya, sedang berkembang. Kita masih ada di Indonesia itu masih 8 tahun ya, belum bertahun-tahun. Itu prosesnya berkembang dan pabriknya sudah ada, kantor cabangnya juga bertambah terus gitu ya. Kalau perusahaan yang tadi cepat kaya biasanya cepat miskin. Awalnya luar biasa customer-nya tapi lama-lama habis. Tapi perusahaan yang bagus itu dia akan progres sedikit demi sedikit, berkembang perlahan dan akhirnya menjadi satu perusahaan yang kuat. Itu ciri-cirinya salah satu perusahaan yang memang betul kayak gitu. Oke? Mungkin itu yang boleh saya sampaikan ya. Oh iya, jadi kita sudah bisa memproduksi sendiri. Kemudian mungkin bisa di next ini Pak Batian. Nah ini kita sudah punya produknya, ada aplikasinya, kemudian website itu juga bisa. Jadi kemudian produk-produknya juga ada. Nah ini produk-produknya Pabrigold, ada yang 1 gram, kemudian ada setengah gram, ada yang edisinya cantik-cantik ya, ada yang model tadi dikatakan next. Nah itu ada yang seri hewan langka, kemudian ulang tahun, ada lagi Istiqlal, kemudian next. Oke, ini yang batangan ya, yang logam mulia batangan. Next ada dinar. Tadi dikatakan pilih dinar apa pilih emas? Ya, saya juga bingung tadi ya mau jawab gitu ya. Karena kalau di Pabrigold mau dinar, mau logam mulia sama-sama 24 karat. Cuman yang membedakan tadi biasanya dinar itu yang beredar itu 22 karat. Ya, nama satu ekor kambing bisa 1 dinar 1 ekor kambing gitu ya. Itu karena ngukurnya pakai 22 karat. Tapi kalau yang di sini 1 ekor kambingnya dinarnya Pabrigold kata Bu Lili dapat 2 gitu ya. Jadi korbannya nggak cuma 1 ekor kambing tapi 2 ekor kambing karena kita pakai emas yang 24 karat. Jadi ada tujuannya masing-masing. Yang tadi dimudahkan sama Pak Batian bahwa oh kalau mau umroh, kita dulu mindsetnya umroh itu 10 dinar. Tapi hari ini ternyata kita tanya kepada Pak Imam, hanya cukup 5 dinar saja sudah cukup. Berarti kita tahu bahwa nilai emas itu ternyata bertambah dan kalau pakai duit nambah terus harganya, gitu ya. Jadi untuk umroh, naik haji dan sebagainya, korban 1 ekor kambing, itu kita arahnya ke simpan ke dinar. Tapi kalau panjenengan pengen menikahkan anak, biaya kuliah anak dan sebagainya, saya sarankan fokus kepada logam mulianya gitu ya, yang batangan. Tetapi sebenarnya semua sama aja. Mau menikahkan anak pakai 10 dinar atau 15 dinar juga boleh gitu. Tetapi biar mudah mengingatnya, mudah memberi edukasi. Gitu deh. Oke. Hah? Nah. Enggak ada. Nah ini kantor cabangnya sudah ada 6 ya. Yang terbaru kemarin adalah yang Makassar. Jadi kalau Anda menabung emas di Indonesia, Anda boleh menjual di Malaysia, boleh menjual di Dubai, boleh menjual di Singapura, walaupun nabungnya di Jogja. Ya, saya punya pengalaman menabungnya di Indonesia, saya cairkannya di Malaysia. Saya pernah jual emas di Vietnam, saya pernah jual emas di Dubai. Kenapa? Karena letak nilainya itu di emasnya. Jadi kalau mungkin tidak berani karena kan masih dalam bentuk packaging ya. Jadi mesti harus dicongkel. Nah kereta sendiri kalau dicongkel nggak boleh, gitu ya. Padahal sebenarnya dicongkel atau tidak dicongkel kalau itu dikembalikan ke Pabrigold nilainya sama. Ya, walaupun itu sudah dikeluarkan dari nilainya sama. Kalau di tempat lain kan sewu, biasanya harganya berkurang karena rusak. Tapi kalau di Pabrigold harganya tetap sama, tidak ada masalah. Ya, harganya tetap sama sesuai dengan harga emas dunia. Ya, kemudian laku enggak ya? Tadi dikatakan kalau emas itu laku digadaikan berarti dia emas atau bukan? Emas.
Jadi emas memang itu betul-betul emas karena laku digadekan. Jadi kalau saya punya pengalamannya adalah memang sering pergi ke Pegadaian, sering pergi ke BSI karena apa? Untuk menggadekan emas. Tapi next Pabriko juga akan punya tempat untuk menggadekan juga karena di Malaysia sudah ada. Jadi customer Pabriko juga menggadekannya di Pabriko juga. Nah, istimewanya adalah bisnisnya seperti Pabriko itu. Karena bisnisnya kita beli sendiri aja kita dapat duit gitu loh. Ya, kalau panjenengan di toko harganya 10 juta ya udah bayar 10 juta dapat emas. Kalau di Pabriko 10 juta, komisinya minimal 1%. Itu baru minimal yang tadi jenengan bisa naik di 1,5, 2% sampai nggak terhingga. Ya, jadi itu baru permulaan. 1% itu baru permulaan. Nanti kalau panjenengan customer-nya banyak, bisa naik jadi 1,5, jadi 2%. Saya di level 2%. Ya, jadi apa? Oh, nah ini buktinya. Ini buktinya saya di Pegadaian gitu ya. Jadi bisa digadaikan. Karena apa? Emas Pabriko itu emas betul. Logam mulia 24 karat. Oke? Itu yang modelnya mesti kartu ya. Nah, kartu itu bisa diterima di Pegadaian di siapa Klaten di Gondang. Di Gondang Winangun. Ini Mas Arif yang sangat kooperatif bahwa menerima emas Pabriko dengan harga yang luar biasa. Nah, itu aja apa. Satu lagi saya kasih contoh kenapa tidak disarankan emas kecil. Yang tadi panjenengan punya pengalaman apa? Ya kalau terima emas yang normal kalau berapa minimal setengah. Minimal setengah. Karena apa? Saya juga orang tahu itu memang nggak mau terima. Saya kasih tahu. Ya, emas semakin kecil, biaya operasionalnya semakin besar. Jadi tidak betul. Dan di Pabriko kenapa Pabriko itu mencetaknya mulai dari setengah? Kenapa nabungnya mulai 300? Kenapa enggak 5.000? Nah kalau 5.000 untuk menjadi 1 gram butuh berapa waktu lama? Saya tanya 5.000 kayak gitu. Memang 5.000 itu murah. Tetapi kapan mau sampai pegang emasnya satu? Ya tadi jenengan sudah pegang tadi. Kapan? 50 gram tadi loh. Kalau cuma 5.000. Itu kenapa mindset kita harus dibetulkan. Kenapa 300.000? 300.000 itu sekarang cuma dapat 0,1 loh. 10 kali jenengan baru, 10 kali TikTok up 300.000 jenengan itu baru katakanlah 8 sampai 10 baru bisa pegang 1 gram. Tetapi itu lebih mudah. Ya, daripada jenengan 5.000, 10.000 nggak akan sampai. Tujuannya apa? Beli emas harus dapat emas. Beli emas harus dapat emas. Jangan beli emas dapat sertifikat. Jangan beli emas dapat kwitansi. Jangan beli emas dapat piagam. Beli emas harus dapat emas. Jenengan beli 10 gram harus dapat 10 gram. Itu Pabriko. Tapi kenapa di Pabriko ada tabungan beresi? Kenapa di Pabriko ada IPP yang pembayaran 6 atau 10 kali? Tujuannya apa? Pabriko pengennya juga ada beli, bayar langsung dapat barang. Tetapi Pabriko punya kebaikan yang sampai hari ini diminati oleh para emak-emak. Bisa dicicil 6 atau 10 bulan. Karena apa? Biasanya yang nyicil 10 bulan itu pengennya emasnya gede. Ya, mau pengennya 1 dinar, pengennya 10 gram, pengennya 20 gram, dibantu sama Pabriko dengan cara bayar 6 atau 10 kali tanpa bunga. Itu istimewanya Pabriko. Karena Pabriko adalah satu-satunya perusahaan logam mulia yang patuh syariah, memiliki sertifikat resmi Amani Advisor, di mana Amani Advisor ini levelnya sudah Asia Tenggara. Kalau di lokal Indonesia masih ada MUI, ini yang baru di Indonesia. Di atasnya lagi ada namanya Amani Advisor, itu levelnya sudah Asia Tenggara. Oleh karena apa? Mau nyicil 10 kali, 6 kali, jatuhnya ya sama. Berbeda kalau panjenengan boleh ngambil di tempat lain, bisa. Tetapi contoh aja nanti cari di tabelnya, ya. Jenengan ambil 10 gram 1 tahun, jatuhnya berapa? Bandingnya sama Pabriko. Ya, dan masih ada catatan lagi di Pabriko nyicil seperti itu tetap dapat passive income 1-2%. Itu perlu dipahami juga. Karena beli sendiri dapat. DJ, wah ada tamu lagi. Ya, mungkin itu yang boleh saya sampaikan sebagai monggo Pak.
satu bisnis yang hampir tidak ada resikonya ya. Tidak ada resikonya. Cuma yang sudah disediakan tentang produknya dan profil perusahaannya. Betul. Sekarang yang saya tanyakan walaupun sedikit kita sudah cuplik cara kerja kita kalau misalkan kita bergabung dengan Pabrigol ini, Iya. kita harus ngapain? Saya kan tidak tahu sebelumnya tentang bisnis emas dan lain sebagainya. Itu harus bergabung apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemula? Ya, ada 3 yang bisa kita lakukan ketika kita di Pabrigol. Orang yang datang ke Pabrigol itu tidak harus jalankan bisnisnya. Mereka hanya membeli emas di Pabrigol atau pengen nabung uangnya di Pabrigol. Ya, jadi Anda hanya menjadi seorang penyimpan emas. Nabung 300 atau dibeli 1 gram atau apa, selesai emas ada di tangan atau emas ada di tabungan. Itu boleh. Tapi kalau saya eman-eman, gitu loh. Karena apa? Kalau di sini ada namanya PGBO, Pabrigol Business Owner, di mana panjenengan membeli 10 gram itu sudah bisa memulai bisnis. Tadi dikatakan kenapa kok tanpa modal lah, kok suruh beli 10 gram? Nah saya tanya, beli 10 gram dapat berapa? Dapatnya berapa kalau beli 10 gram? Ya 10 gram. Berarti Anda itu sebenarnya hanya menukar uang saja menjadi emas. Tidak ada biaya apa? Kalau join itu apa namanya Pak? Pendaftaran nggak ada. Ya kalau panjenengan pengen menambah keuntungan di Pabrigol, saya sarankan join bisnisnya gitu. Karena apa? Kalau panjenengan menjadi seorang PGBO seperti saya pengen beli, pengen nabung lah, dapat uang dari pekerjaan gitu, mau menyisihkan, saya nabung 300.000, saya dapat 2%. Ya, saya ngajak Mbak Desta, Mbak simpan duit aja daripada habis buat shopping. Ya saya ngajak Mbak Desta, saya dapat lagi 2%. Nah sampai hari ini saya punya 2.300 customer di bawah bimbingan saya. Jadi tanggal 20 kemarin wajah-wajahnya bersinar, ya wajah bersinar. Wah langsung pada screenshot, Bu Resi aku dapat segini, aku dapat segini. Saya bersyukur karena saya boleh membantu panjenengan semua mendapatkan passive income, yaitu usaha panjenengan. Nah kalau panjenengan punya keinginan menjadi PGBO pun juga sama, untungnya double. Kalau menjadi penyimpan emasnya saja, untungnya adalah beli sekarang, jual nanti, dapatkan keuntungan sesuai dengan harga emas yang terbaru. Tapi kalau yang di sini nggak mau, pengen lagi gitu ya, biar dapat passive income. Nah itu caranya gabung di PGBO. PGBO itu syaratnya adalah 10 gram itu dapat komisi 1% untuk selanjutnya, atau 20 gram itu dapat 1,5% berikutnya. Tapi istimewanya boleh dibayar 6 bulan atau mulai bulan Agustus kita hanya ada 6 dan 10 kali ya, ada perubahan. Dan jadi mau sakit, oh berarti saya pengen yang 10 gram tetapi saya bayar 10 bulan. Boleh. Di bulan pertama panjenengan membayar, panjenengan sudah langsung diangkat menjadi PGBO. Nggak perlu nunggu lunas. Sudah bisa action, cari duit. Makanya kenapa yang baru bulan 2 bulan 3 bulan ini sudah primo, udah masuk tring ya gitu. Padahal baru belum lunas, barangnya belum dapat gitu ya. Tapi duitnya, komisinya sudah dapat ya. Lah komisinya itu bisa dipakai buat bayar cicilan keduanya bulan ketiga. Jadi sama saja jenengan punya 10 gram yang bayari customernya. yang bayari sebenarnya bukan customer, nanti usaha panjenengan dalam membina bisnis ini hasilnya dipakai untuk membayar bayaran kedua, ketiga sampai dengan lunas. Gitu. Nah istimewanya lagi nih Bapak, setiap hari Rabu ini orang-orang Jogja sama Klaten ini bersemangat untuk terus memberikan edukasi seperti ini supaya paham bahwa membina bisnis di Pabrigol itu sebenarnya sangat menyenangkan dan bermanfaat. Yang pertama yang kita bagi ini adalah ilmu.
di mana ilmu itu tidak akan pernah luntur ya. Kalau saya bagi di sini duit, ya sampai di luar sudah habis. Tapi karena baginya ilmu ya seperti itu. Jadi ada dua pilihan Bapak. Panjenengan mau hanya sebagai penyimpan emas biasa boleh dengan 300.000, join pertama 300.000. Kemudian kalau mau melanjutkan ya monggo, mau nabung, mau beli, mau apa, nggak masalah. Keuntungannya adalah ketika panjenengan nanti menjual suatu hari nanti, itu adalah harga milik emas dunia. Tapi kalau pengen gabung di bisnisnya, ya boleh sama-sama setiap hari Rabu panjenengan ada prospek diundang ke sini, kita edukasi sama-sama. Dan satu hal yang terpenting Bapak, bahwa di seminar Pabrigo itu kita tidak pernah dikejar-kejar harus beli kayak gitu enggak. Dapatkan dulu ilmunya sampai mantap. Ada yang sampai setahun baru join Pabrigo, ada gitu. Tapi ada juga yang belum paham ilmunya langsung join karena pengen ikut-ikutan. Tapi ternyata itu bermanfaat juga sama, karena mungkin ya semuanya datang aja di Pabrigo, gratis juga seminarnya, ada ngopi boleh kayak gitu kan. Dan di sini saya senangnya adalah panjenengan akan bertemu dengan orang-orang yang circle-nya positif, di mana kita bisa sharing. Di sini Pabrigo juga punya lapak PJBO, saling larisi. Kalau jenengan punya usaha apa, yuk saling larisi di usaha lain. Hasilnya buat lagi nabung emas kayak gitu. Jadi manfaatnya sebenarnya banyak. Tapi kalau benefitnya di Pabrigo memang banyak sekali. Termasuk trip yang saya pernah dapatkan yaitu di Dubai. Saya di Dubai dan di Vietnam itu free dan semua dibayarin oleh Pabrigo dan dapat uang saku. Itu adalah hanya satu bagian aja. Masih ada sekian puluh bagian yang bisa kita. Oke, sudah cukup ya saya rasa nih. Oke, cukup. Oh, saya kembalikan nanti kita masuk testimoni. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang belum dirasa kurang cukup, nanti bisa hubungi orang-orang yang mengundang Bapak Ibu semuanya. Oke? Tetap semangat Bapak Ibu. Tetap semangat. Nanti yang tadi terlambat nanti bisa hubungi orang-orang yang Bapak Ibu semuanya. Yang penting kita akan berbagi ilmu, berbagi informasi ini untuk bisa memberikan manfaat buat orang lain. Ya, oke. Ini karena waktu sudah mulai yang kasihan, kita juga cukupkan sekian. Ya. Jangan lupa ketemu santen, sedaya lepat nyuwun nyambunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada testimoni Pak. Langsung aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya ditunjuk untuk mengadakan testimoni ya. Saya baru 2 bulan ya Bu Resi. Ya, saya baru 2 bulan bergabung di Pabrigo ini, yang mana memang sebelumnya saya masih bertanya-tanya ya apa sih Pabrigo ini ya. Nah, testimoni yang saya rasakan ya setelah saya bergabung dengan Pabrigo itu merasakan bahwa ya pertama saya kecewanya begini. Kecewanya saya tuh dulu punya duit kok gak tak belikan emas gitu loh, malah hilang, gak karuan kemana-mana gitu. Nah, coba kalau saya sudah kenal Pabrigo dari dulu, ya saya yakin saya sudah punya banyak emas ya Pak Bari ya. Ternyata saya sudah banyak ikut ya skema ponzi, kemudian ditipu orang. Ternyata coba kalau saya sudah kenal dari dulu, ya baik. Nah, terus kemudian setelah saya kenal Pabrigo ini, pertama benar seperti yang kata Bu Resi ya. Waktu itu kalau misalnya kita ke Pegadaian itu kita malu ya Bu, kita malu, saya melipir-melipir kata Bu Resi. Benar, saya juga melipir-melipir gitu loh. Ternyata setelah kita belajar ilmu emas, justru kita ke Pegadaian itu kita bangga. Ternyata orang yang punya emas itu mesti punya duit, ya. Yang punya duit belum tentu punya emas ya Bu Resi ya. Nah itu yang sekarang saya merasa oh iya ya ternyata mindset saya berubah sekarang Bu. Saya sekarang nggak malu ke Pegadaian Bu Resi. Luar biasa. Karena di situ menunjukkan bahwa oh ternyata ini punya emas berarti punya duit seperti itu. Nah yang kedua apa yang saya rasakan ya. Setelah saya bergabung dengan Pabrigo, benar-benar ternyata emas ini sesuatu yang memang harus kita berusaha untuk miliki, karena ini dengan
punya emas kita bisa mengamankan aset-aset kita ya. Jadi kita sudah nggak berpikiran yang macam-macam, pengen beli ini, pengen ganti mobil, pengen ganti motor, enggak. Sekarang saya pikirannya gimana saya bisa menambah gramasi emas ini. Itu yang saya rasakan. Yang saya udah gak kepikiran pengen bisnis yang macam-macam, enggak lah. Sekarang gimana caranya saya bisa menambah pundi-pundi gramasi emas saya. Nah kemudian kalau bisnisnya ya memang luar biasa, apalagi kemarin saya sudah ikut PLT di pusat yang luar biasa. Benar-benar saya wow ya, karena melihat orang-orang yang sudah sukses di sana itu passive income per bulannya sampai 170 juta per bulan, sampai 150, dia diem di rumah tapi masuk terus di rekening. Nah itu yang saya juga sangat tertarik dengan Pabrigo. Nah kemudian kalau saya memang baru 2 bulan, tapi saya juga sudah ya merasakan jeruntingan walaupun masih ya belum banyak, tapi saya yakin saya akan lebih banyak lagi deh nanti untuk mendapatkan. Amin. Ya, kita harus konsisten, saya harus tetap semangat di sini karena di sini benar-benar ini bisnis emas itu kan keren, ya kan? Keren, barang yang sangat berharga dan berkelas tentunya begitu. Terima kasih yang saya sampaikan, mungkin cuma itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.